Oke, saya welcome back to my channel di Taruna Indonesia TV bersama kakak Dewa Gede Tantara Tessa Putra. Dan di video kali ini kakak ingin menjawab request dari kalian yang kemarin memang kakak membuat video terkait dengan sekolah-sekolah yang masih bisa ya terima yang memiliki kelainan mata seperti minus atau plus. Nah, di sini kakak pun akan membahas secara terperinci karena adik-adik banyak yang tidak tahu tentang sekolah STMKG atau Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Nah, ini memang kejadian di tahun 2020 ya, di tahun 2020 STMKG ditutup atau tidak menerima calon taruna baru. Nah, tahun ini 2021 STMKG membuka lagi pendaftaran dan kemarin sudah ada yang lolos dan mungkin sekarang sudah masuk ke kampus ya. Dalam tahun depan akan tetap berlanjut, sepertinya STMKG akan tetap menerima calon taruna baru. Nah, di sini karena baru sedikit yang tahu karena faktor vakumnya di tahun 2020, makanya di sini kakak akan share STMKG, info jurusan serta jurusannya seperti apa dan kalian akan mempelajari apa, itu yang akan kakak share di sini. Yang pasti untuk prospek pekerjaan dari STMKG, kalian langsung diangkat menjadi CPNS atau ASN nanti setelah melaksanakan 1 tahun CPNS, karena STMKG ini merupakan salah satu sekolah ikatan dinas di bawah Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Baik, kita akan lanjut, tapi sebelum lanjut ke video ini, bagi kalian yang belum subscribe silahkan di subscribe terlebih dahulu, dan bagi kalian yang belum follow IG kita silahkan di follow melalui IG @taruna_indonesia_tv. Dan jangan lupa juga bagi kalian yang ingin masuk ke grup bimbingan kakak, kalian bisa memesan buku kakak melalui Shopee dengan nama toko Dewa Gede Tantara dan dapatkan bonus masuk grup bimbingan kakak tentunya. Kalau kalian tidak mau repot, kalian bisa cek link di deskripsi di bawah ini. Dan ada paket baju juga, itu lebih murah sih jatuhnya ya, karena kalian nanti akan mendapatkan baju yang bertuliskan cita-citaku WD. Baik, kita akan lanjut STMKG ya. Jadi STMKG itu merupakan sekolah tinggi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, sesuai dengan namanya MKG, meteorologi, klimatologi, dan geofisika, tentu ini akan mempelajari terkait dengan ilmu bumi ya. Ilmu bumi itu ya mungkin masalah bencana, mungkin bisa terus masalah pergeseran yang ada di dalam bumi atau perut bumi, dan masalah-masalah lainnya. Nah, di sini kakak akan sebutkan. Jadi di STMKG itu ada 4 jurusan yang harus kalian ketahui. Nah, jurusan yang pertama itu adalah meteorologi. Kemudian jurusan yang kedua itu adalah klimatologi. Jurusan yang ketiga itu adalah geofisika, dan jurusan yang terakhir itu adalah instrumentasi. Nah, kita akan membedah satu-satu jurusannya ya. Jadi kita mulai dari yang pertama, yaitu meteorologi. Nah, jadi jurusan pertama itu adalah diploma 4 atau setara dengan S1. Jadi kalau kita nanti akan mau lanjut ya langsung S2, karena kita sudah diploma 4 atau mungkin titelnya adalah sarjana ya. Karena kakak pun juga diploma 4, titel kakak sudah sarjana terapan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kalau mau lanjut S2 ya udah tinggal S2 lagi, nggak usah nyari S1 lagi. Nah, jurusan diploma 4 meteorologi ini kita akan belajar tentang ilmu cuaca. Nah, taruna itu akan dididik untuk bisa mengamati unsur meteorologi atau unsur dari ilmu cuaca tersebut dan mengolah data meteorologi serta menganalisisnya. Nah, makanya BMKG itu kan biasanya mengumumkan cuaca. Nah, inilah salah satu contoh meteorologi yang mempelajari tentang ilmu cuaca atau keadaan yang ada di bumi ini. Kemudian lanjut ke yang kedua, yaitu klimatologi. Nah, jurusan klimatologi ini akan berfokus untuk belajar tentang ilmu iklim. Nah, beda ya antara cuaca dan iklim. Nah, namun taruna tidak hanya belajar tentang ilmu iklim dan dasar-dasarnya, tapi juga dibimbing untuk bisa mengaplikasikan ilmu tersebut dalam kehidupan nyata. Nah, jadi
tidak hanya mempelajari secara teori dan analisis, tapi kalian juga harus bisa mempraktekkannya. Nah, itu yang ada di jurusan klimatologi. Kemudian lanjut untuk yang ketiga, yaitu jurusan dari geofisika. Nah, untuk jurusan ini kalian akan mempelajari tentang gempa, yang tentunya penting untuk diajarkan di Indonesia mengingat kondisi geografis negeri ini. Nah, jadi yang geofisika ini tentu akan mempelajari terkait dengan bencana-bencana yang dihasilkan oleh perut bumi dan lain sebagainya. Termasuk juga gunung berapi loh, nanti akan kalian pelajari. Nah, itulah geofisika. Dan di sini juga taruna yang belajar di jurusan ini diharapkan bisa menjadi ahli di bidang geofisika. Nah, sama seperti jurusan-jurusan sebelumnya, kalian tidak hanya mempelajari teori serta analisa data yang kalian dapat, tapi kalian juga harus bisa benar-benar mengaplikasikannya nanti ketika kalian kerja. Jangan sampai kalian salah mengumumkan mungkin skala liter gempa atau titik gempa yang salah, ya jangan sampai seperti itu. Kemudian lanjut ke jurusan yang terakhir. Jurusan yang terakhir itu adalah instrumentasi MKG atau instrumentasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, ini adalah jurusan terakhir yang dimana kalian akan berfokus pada pendidikan serta pengembangan untuk mencetak ahli teknik dan rekayasa instrumen meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, artinya ini mencetak teknik ya. Teknik tuh kalau zaman dulu kita bisa kenal insinyurnya lah. Nah, seperti itu. Kemudian lulusan jurusan ini diharapkan dapat menjadi SDM atau sumber daya manusia yang bisa menunjang pelayanan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, artinya ini mencetak teknik di bagian teknis. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan mencetak ahli. Kalau ini di bagian teknis yang akan menunjang dari kegiatan MKG tersebut atau meteorologi, klimatologi, dan geofisika. Nah, jadi seperti itu adik-adik yang dapat kakak sampaikan di video kali ini terkait dengan calon taruna dari STMKG atau tarunanya seperti STMKG itu seperti apa. Dan untuk kegiatan itu sama aja di mana-mana. Yang namanya taruna tentu semi militer, bukan taruna keamanan dan pertahanan ya, tapi ini taruna yang sipil, yang artinya semi militer. Dan kalau misalnya ini menjadi referensi yang baik untuk kalian, silahkan kalian cross check lagi, karena kakak yang bisa memberikan referensi sekolah-sekolah sebelum kalian mendaftar tahun depan. Dan mungkin itu yang dapat kakak sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa ditunggu video-video selanjutnya, karena kakak akan memberikan informasi-informasi lebih lanjut lagi terkait dengan Sekolah Ikatan Dinas untuk tahun depan tentunya. Jadi itu, mohon maaf apabila ada salah kata atau salah tingkah. Jangan lupa untuk tetap support and see you next time. Bye-bye.